என்ன பிராந்தனா? Halo Sobat Movingers, bertemu lagi dengan Mimin di sini, tentunya di channel Play Movie. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film yang berjudul Big Brother. Film ini bercerita tentang seorang pria yang dipenjara karena membunuh ayah dari adik tirinya, namun setelah masuk penjara bukannya diperlakukan dengan baik, ia malah dimanfaatkan oleh polisi untuk membunuh penjahat dengan tangan kosong. Karena mengetahui bahwa pria ini memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu dapat melihat dalam gelap, namun setelah dibebaskan ia malah berurusan dengan bos bandar narkoba yang bernama Edwin Moses. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, seorang pria yang bernama Manu dan istrinya yang bernama Gemini sedang berbicara dengan seorang polisi. Ia membujuk polisi untuk membebaskan kakaknya yang bernama Sachidanam yang telah menjalani masa penjara selama 24 tahun. Ia dipenjara karena kasus pembunuhan ganda, selama masih remaja. Diketahui ia dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup. Walaupun Manu belum lahir pada saat kakaknya dipenjara, namun ia yakin bahwa kakaknya orang baik. Manu pun bolak-balik ke penjara berusaha membuk polisi agar kakaknya mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan, tapi polisi tidak mengabulkan permintaan dari Manu. Ketika Manu dan Gemini hendak pulang, ia dihentikan oleh seseorang yang mengatakan ia mengetahui seseorang yang dapat membantu, yaitu Edwin Moses. Orang itu pun memberikan nomor Edwin Moses kepada Manu lalu pergi. Beberapa hari kemudian kepala sipir penjara mendapatkan surat untuk pembebasan tahanan yang bernama Sachidanam. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Sachi. Terlihat seorang tahanan yang bernama Govin sedang memukuli tahanan lainnya tanpa alasan. Ketika hendak memukul lagi, Sachi datang menghajar Govin. Hingga Govin dibuat ketar-ketir. Petugas yang melihatnya memanggil Sachi untuk menghadap ke kepala sipir. Kepala sipir memberitahukan bahwa ia mendapatkan surat kebebasan untuk Sachi. Kepala sipir pun memberikan sepucuk surat, yang ternyata surat itu dari Manu, adik bungsu Sachi yang belum ia lihat sebelumnya. Ketika Sachi selesai membaca surat itu, ia pun flashback ke masa lalunya, yang dimana ketika itu ia sangat bahagia karena ayahnya hendak menikah lagi. Yang ternyata calon ibu tirinya memiliki anak yang bernama Wisnu. Ketika sudah sah, mereka pun melakukan foto keluarga, namun karena Wisnu yang tidak suka dengan Sachi malah mendorongnya. Namun hal itu tidak Sachi pedulikan. Sachi menganggap Wisnu sebagai adik kandungnya sendiri. Sachi pun berusaha untuk meluluhkan hati Wisnu, dan akhirnya hal itu membuahkan hasil. Wisnu yang melihat pribadi yang menyenangkan dari Sachi perlahan mulai menyukai Sachi. Wisnu pun berbagi kasih sayang ibunya kepada Sachi, yang kala itu sedang mengandung Manu. Singkat cerita, ketika keluarga Sachi pulang dari hajatan, ayah tiri Wisnu datang untuk mengambil paksa Wisnu, yang kebetulan saat itu ayah Sachi tidak ada di rumah. Sachi yang mendengar kegaduhan itu keluar. Ia mencoba menolong Wisnu, namun tanpa disengaja ia malah membunuh ayah Wisnu. Sachi pun dibawa ke penjara remaja, lalu disiksa oleh seorang polisi perindavan, yang pada saat itu disaksikan oleh tahanan remaja lainnya. Seorang anak yang bernama Gani merasa kasihan melihat Sachi dipukuli. Sachi yang merenung didatangi oleh anak yang bernama Gani, Han, dan Frekar. Mereka membawakan makanan untuk Sachi, dan mengajak Sachi berteman dengan mereka. Pada suatu ketika Gani dan Han dipukuli oleh polisi perindavan, Frekar yang merasa kesal, mencoba menolong dengan cara menggantung polisi itu, namun karena kekuatan Frekar yang lemah belum cukup untuk menggantung polisi perindavan,
Sachi yang merasa gabut datang membantu Frekar. Mereka pun berhasil membunuh polisi perindavan itu. Karena kegabutan Sachi dan anak-anak lainnya, para polisi India marah sehingga Sachi dibawa ke penjara yang fasilitasnya yang sangat membagongkan. Sachi yang tadinya cuma gabut malah dijatuhi hukuman mati ganda cuy. Kemudian ia dibawa ke sel yang di dalamnya tidak ada cahaya sama sekali, gelap gulita cuy kayak masa depan siapa tuh. Namun karena hal itu Sachi malah mendapatkan kekuatan yang membagongkan. Ia benar matanya berubah menjadi mata kucing cuy, dapat melihat dalam gelap. Andai aja segampang itu dapat kekuatan super, auto jadi pahlawan gue. Keesokan harinya Sachi yang dibebaskan, bertemu dengan adiknya Manu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aneh, penjara Vrindavan emang beda cuy. Masa ngeliat tahanan aja tidak dibolehin, disogok dulu kali ya baru bisa. Manu yang sangat girang melihat Sachi langsung memeluknya. Sambil berkata bagaimana seorang polisi dapat menahan seorang pria tampan selama ini. Iya iyalah bisa, kalau modal good looking doang nggak ngaruh, harus good reckoning juga cuy. Sachi yang mendengar ocehan Manu malah tertawa cuy. Ketika sedang asik ngegibah, para begundal pun datang. Ia bernama Frekar, Gani, dan Han. Ternyata begundal itu adalah teman mabar epeknya Sachi waktu di lapas cuy. Mereka datang menemui Sachi untuk mengajaknya bekerja sama dalam bisnis ilegal yang nanti hasilnya untuk top up diamond. Gila kali para begundal ini udah gede, masih aja main epet. Alhasil karena Sachi baru keluar dari penjara ia menolak dengan alasan ia akan mencari pekerjaan yang layak sehingga ia tidak akan berhubungan dengan polisi nantinya. Para begundal ini juga nggak ngotak ya. Orang baru keluar penjara malah diajak bisnis ilegal. Aneh. Dasar bocil alok. Salah satu begundal yang bernama Frekar kemudian memberikan nomornya kepada Sachi, berharap Sachi berubah pikiran dan menghubunginya. Sesampainya di rumah Sachi kemudian disambut oleh adik tirinya, Wisnu, ayahnya, dan Gemini. Mereka kemudian menari, merayakan kebebasan Sachi. Namun karena Sachi yang hidupnya yang selama ini berada di penjara merasa tidak nyaman dengan kehidupan barunya yang sangat-sangat berputar 180 derajat, bahkan ketika ia diberikan kamar tidur pribadi, dia malah pindah cuy dan tidur di gudak. Itu mungkin karena jiwa-jiwa narapidanya masih nyangkut cuy belum keluar dari tubuhnya si Sachi ini. Alhasil seluruh keluarga merasa ibah melihat Sachi. Karena selama ini ia tidur di tempat yang gelap dan tentunya tidak ada televisinya cuy. Keesokan harinya ternyata Wisnu menikah cuy. Buset teril satset guys. By the way kalian kapan ya? Ternyata Wisnu menikah dengan seorang dokter betina yang bernama Dr. Vandana. Yang ternyata anak jenderal cuy yang bernama Pratap. Buset, tutor gacor dong Wisnu. Ketika prosesi pernikahan sedang berjalan, Wisnu dan Vandana diminta untuk meminta berkat kepada seluruh keluarga. Namun pada saat ketika giliran Sachi memberiakan restu, Vandana malah salting melihat Sachi karena terlalu ganteng. Canda guys, ia shock melihat Sachi. Karena Sachi pernah menyelamatkannya ketika ia diculik dulu. Vandana yang penasaran dengan Sachi bertanya ke Wisnu apakah Sachi bekerja di kepolisian. Wisnu yang bete karena kumis kakaknya lebih menggoda menjawab kita bahas itu nanti saja. Vandana yang girang menghubungi ayahnya, ia mengatakan telah menemukan seorang yang telah menyelamatkannya dulu. Setelah pesta pernikahan selesai, mereka pun melakukan sesuatu yaitu mengobrol. Apalagi coba? Vandana mengatakan kepada Wisnu, bahwa pada saat ia diculik dulu ia diselamatkan oleh Sachi. Wisnu sudah nggak sabaran menagih jatah menjawab itu tidak mungkin karena selama 24 tahun ini Sachi di penjara. Vandana yang mendengar hal itu pun tergenjot salah terkejut cuy. Keesokan harinya Wisnu yang sumringah, entah karena apa, kalian tahu gak gara-gara apa? Ia kemudian membahas kalau Vandana pernah diselamatkan oleh Sachi ketika ia diculik dulu. Namun ketika Wisnu bertanya kebenaran itu kepada Sachi, Sachi berkata bahwa ia sendiri dibantu keluar penjara oleh Manu. Bagaimana bisa ia keluar? Membantu Vandana. Masuk Haikal juga kata-kata Sachi. Alhasil Sachi yang ditatap oleh Vandana merasa risih, ia kemudian pergi mencuci tangan. Namun karena Vandana yang merasa sagne,
Kok Sagne sih? Maaf cuy, mulutku emang sering tipe, yang benar merasa kalau Sachi berbohong malah menyusul Sachi, kemudian merobek baju Sachi. Loh gak bahaya tah? Wisnu yang melihat itu marah, namun karena Vandana memperlihatkan luka bekas tebasan di punggung Sachi, mereka kemudian terdiam. Sachi memberitahukan cerita yang sebenarnya, bahwa polisi selama ini menggunakannya untuk melawan para begundal berbahaya di luar sana. Karena mengetahui ia punya kekuatan super dapat melihat dalam gelap, bukan hanya dirinya namun banyak tahanan lainnya juga yang mereka manfaatkan. Jika mati maka mayatnya akan dibuang dan diberitakan bahwa mereka melarikan diri dari penjara. Sachi menjelaskan bahwa tahanan yang seperti mereka tidak akan ada yang peduli karena dianggap sebagai sampah masyarakat. Tuh guys, jangan anggap narapidana sampah lagi ya. Sachi jadi sedih tuh. Setelah mendengar cerita itu, Manu kesal dan mengatakan bahwa semua polisi di situ adalah iblis. Canda iblis. Di malam harinya Manu menulis sesuatu di tembok kantor polisi yang artinya, semua orang mati kecuali Sambo. Maaf, salah, yang benar artinya neraka kosong, semua iblis berada di sini. Vandana yang terkena skill 1 Manu menelpon ayahnya. Ia mengatakan bahwa ia kecewa kepada ayahnya yang menggunakan narapidana sebagai alat untuk kepentingan polisi. Karena dimarahi oleh anaknya, Pratap kesal ke Inspektur Vedanta yang telah membebaskan Sachi. Vedanta pun terdiam dan tidak merasa bersalah. Cuaks. Vedanta kemudian bertemu Sachi. Vedanta membahas mengenai bandar narkoba yang bernama Edwin Moses dan kemudian meminta bantuan Sachi untuk membantunya menemukan peti kemas milik Edwin Moses yang telah hilang. Sachi yang tidak mau berhubungan dengan polisi, ia menolak. Ketika Sachi hendak pulang, Vedanta mengingatkan bahwa rahasia penjara tidak boleh bocor. Keesokan harinya ketika Sachi lagi galau memikirkan pinjol, ia didatangi Vandana untuk mencari informasi tentang polisi yang menggunakan narapidana sebagai alat. Namun karena Sachi telah diancam oleh Vedanta, ia pun pura-pura lupa. Pinter banget singlesnya. Sachi kemudian bercerita kepada Manu bahwa ia dilarang membocorkan rahasia penjara. Namun semua keluarga ingin mengetahui hal itu. Melihat Sachi yang depresi, Manu mengajak Sachi healing ke Bangalore dan mencarikan pekerjaan yang cocok untuknya. Keesokan harinya ketika Manu hendak pergi bersama Gemini ke Bangalore, ia berjanji akan menjemput Sachi setelah 2 abad. 2 hari maksudnya GS, Manu memberikan ponsel kepada Sachi. Setelah beberapa jam Manu menghubungi Sachi dan mengatakan kalau ia singgah ke pom bensin untuk mengisi bensin. Apakah itu penting bagi Sachi? Ya enggak juga. Namun karena informasi yang tidak penting itu, Manu kena karma, ia diserang oleh segerombolan begundal. Melihat Manu open war, Gemini pun mencoba membantu, namun bukannya nyumbang demage, malah nyumbang nyawa cuy. Ente kadang-kadang. Alhasil mereka pun babak belur. Sachi yang asik farming menemui Wisnu dan Vandana yang sedang pusrang, maklum pengantin baru. Sachi mengatakan kalau ada yang tidak beres dengan Manu dan Gemini. Singkat cerita, Gemini yang sudah spawn ditemukan di rumah sakit. Polisi melaporkan bahwa ia menemukan inhaler di lokasi war. Wisnu pun mengatakan kalau Manu memiliki penyakit asma. Sachi yang panik kemudian menghubungi teman-teman begundalnya. Sachi mengatakan kalau pelaku penculik Manu pasti membeli inhaler untuk Manu karena kalau tidak Manu akan mati. Faker kemudian mengambil selfie dengan caption "bantu cariin dong". Lalu mentak seseorang yang bernama Muthu. Ia merupakan ketua begundal yang memiliki anak buah di mana-mana. Singkat cerita, seseorang membeli inhaler dan obat yang sama. Beberapa saat kemudian Muthu menelpon Faker dan mengatakan kalau telah menemukan seseorang yang membeli obat yang sama. Kemudian memberikan alamat orang itu. Sachi memukul begundal itu dan berkata di mana ia menyembunyikan si beban Manu. Namun begundal itu berkata, beban kok dipelihara? Cuaks.
Sachi kemudian memeriksa HP milik begundal itu dan menemukan rekaman Manu dan Gemini sedang dihajar habis-habisan. Melihat hal itu Sachi sangat marah dan menghajar penjahat itu, sambil berkata, "Kukira Baiwan ternyata bawa kawan." Ketika darah begundal itu sekarat, Faker menahan Sachi agar tidak membunuhnya karena membutuh informasi dari begundal itu. Singkat cerita, mereka kemudian menemukan ketua pencuri si beban Manu, yaitu Zhaojia. Zhaojia pada awalnya tidak mau memberitahukan siapa yang menyuruhnya mencuri si beban, namun karena ia diancam melalui anaknya yang telah diculik oleh begundal Han, maka ia pun buka mulut, sambil berkata ia disuruh seseorang yang bernama Shetty. Mendengar nama itu teman-teman Sachi tercengang, karena Shetty adalah pro player EPEP, Sultan lagi. Salah satu begundal kemudian memperlihatkan biodata dari King Shetty yang ternyata memiliki anak perempuan yang bernama Arya Shetty. Sachi kemudian berencana untuk menculik Arya untuk diajak mabar. Kok mabar si Sandra guys, maaf mulutku emang sering typo. Mereka kemudian memanfaatkan begundal Zhaojia untuk mencuri Arya dengan alasan akan membawanya ke luar negeri karena nyawanya dalam bahaya. Singkat cerita, tim Sachi kemudian membawa Arya ke suatu tempat. Zhaojia kemudian di-kick karena mainnya beban dan digantikan oleh begundal Gani. Motu kemudian ditugaskan untuk menjaga base agar aman dari minion. Namun karena Arya tidak mau keluar negeri, ia kemudian meminta kepada Sachi dan para begundal untuk membawanya ke tempat Arya sukai dan bersenang-senang. Untung Sachi sabar, kalau tidak udah di-kick juga kau dek-dek. Beberapa saat kemudian Shetty menghubungi Arya. Namun karena ponselnya diambil oleh begundal Gani, maka ia pun mematikan ponsel itu. Shetty yang merasa cemas menghubungi begundal andalannya. Begundal itu kemudian mengikuti Sachi. Karena Gani tahu bahwa Sachi memiliki kekuatan super yaitu dapat melihat dalam gelap, maka ia sengaja membuat ulti Khalid. Yak, benar sekali pusaran debu cuy, yang membuat para begundal tidak dapat melihat dengan jelas. Sachi keluar dan langsung menghajar anggota dari begundal itu, sehingga 1 versus 1 kampung pun terjadi. Alhasil karena Sachi terlalu OP, para begundal pun dia buat ketar-ketir. Karena berhasil mengalahkan seluruh begundal itu, Arya pun berlari ingin memeluk Sachi. Namun karena Sachi tidak memiliki perasaan apa-apa, ia pun menghindar. Nampaknya Arya tersagne-sagne pada Sachi. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Zhaojia dan Motu bertemu dengan Shetty. Zhaojia meminta maaf ke Shetty sembari memberitahu alasan kenapa ia terpaksa mengaku. Motu kemudian memperlihatkan video Arya ke Shetty yang dimana Arya masih baik-baik saja, bahkan terlihat sangat bahagia. Iyalah, kan ia tersagne-sagne ke Sachi. Alhasil Shetty merasa tidak enak karena anaknya diperlakukan dengan baik, sedangkan ia memperlakukan si beban Manu dengan buruk sampai mematahkan mental dan tangannya. Asik, Arya kemudian jalan-jalan tanpa menyadari bahwa ia sedang diculik. Keesokan harinya Sachi kemudian membawa Arya ke suatu tempat yang dimana tempat itu dijadikan titik pertemuan dengan Shetty untuk menukar Arya dengan Manu, kayak zaman dulu aja barang dengan barang. Singkat cerita, Shetty kemudian datang, disusul oleh Mothu yang datang menggunakan trek yang di dalamnya ada Manu. Arya merasa terheran-heran melihat Manu yang babak belur. Setelah pertukaran itu mereka buar. Yayahlah, ngapain lagi mau mabar? Mothu pulang membawa trek. Manu kemudian bertemu dengan si beban lainnya. Ya taulah siapa. Yang beberapa saat kemudian Arya datang membawa bunga. Ia mengetahui alamat RS itu dari Faker. Setelah Arya diperkenalkan oleh Gani kepada keluarga Sachi, Arya masuk untuk menemui si beban untuk minta maaf. Namun karena si beban hendak terima kalau kalah war, ia pun kesal sehingga memarahi Arya dan melempar bunga itu keluar. Alhasil karena hati mungil Arya tergores, Ai pun menangis lalu menghilang dari Land of Dawn. Next morning ketika Manu hendak bertemu Gemini,
Ortunya menolak karena khawatir kalau putrinya akan dalam masalah kalau masih berhubungan dengan Manu. Malam harinya rumah King Seheti diserang oleh para begundal, yang membuat Seheti terkena tembakan. Arya yang panik, menghubungi Vedanta namun ponselnya tidak aktif. Maka ia pun refleks menghubungi pahlawan kita. Yah, taulah siapa? Setelah mendapatkan telepon, Sachi curiga kalau yang menyerang Seheti adalah si beban Manu. Sachi melihat kamar si beban namun ternyata kamarnya kosong. Sachi kemudian menyuruh Arya masuk kamar dan matikan lampu, sambil berkata incoming baby. Setelah sampai ke rumah Arya, seperti biasa Sachi membantai semua para begundal. Kemudian membawa Seheti ke RS. Di RS Sachi bertemu dengan Vedanta. Arya kemudian bertanya kenapa ponsel Vedanta tidak bisa dihubungi. Ia menjawab kalau baterai ponselnya habis. Teril polisi cuy datangnya telat mulu. Arya berterima kasih ke Sachi karena telah membantu. Vedanta mencurigai Manu sebagai pelaku penyerangan Seheti. Ketika pulang Sachi menemukan si beban tertidur di kamar. Keesokan harinya Arya menelpon Sachi. Ia mengajak untuk bertemu. Arya kemudian memberikan HP milik Manu yang tertinggal pasca penyerangan tadi malam. Arya menyembunyikan bukti tersebut karena Sachi telah menyelamatkan ayahnya. Sachi kemudian bertanya ke Manu. Manu marah karena Sachi membantu keluarga King Seheti, namun Sachi menjawab bahwa ia datang untuk menyelamatkannya, juga sambil memberikan HP milik Manu. Di rumah sakit yang tadinya orang-orang lagi mabar tiba-tiba menjadi sepi. Arya yang merasa ada yang aneh menelpon Sachi untuk datang membantunya. Sachi kemudian memeriksa kamar Manu lagi dan menemukan Manu di kamar. Manu bertanya ada apa, namun karena Manu tahu bahwa Sachi akan membantu keluarga Seheti lagi, ia pun marah. Manu yang menghalangi jalan Sachi terpaksa dikurung di kamar. Udah beban bacot lagi, deh. Belajar dulu dek. Manu yang merasa dirinya diremehkan mengeluarkan ultinya ke Sachi. Ia mengatakan menyesal mengeluarkan Sachi dari penjara. Sachi yang terkena ulti Manu, merasa sedih dan memberikan kunci kamar itu ke Wisnu. Wisnu meminta maaf mewakili si beban. Hadeh udah beban, perhitungan lagi. Di rumah sakit bos begundal yang bernama Bambang pun datang bersama anak buahnya untuk membunuh Seheti, namun karena kedatangan Sachi ia pun menyuruh anak buahnya untuk mundur. Bambang kesal karena Sachi menggagalkan rencananya. Seperti biasa polisi andalan kita datang, ia pun bertanya kenapa selalu ada Sachi ketika keluarga King Seheti diserang. Arya yang dari tadi nyimak membuka cangkemnya, menjawab bahwa ia yang memanggil Sachi. Vedanta memarahi bawahannya karena mereka tidak becus dalam bekerja. Sachi kemudian pergi bersama teman begundalnya. Sachi meminta ia diturunkan kemudian ia pun berjalan ke stasiun kereta dan tidur. Wisnu dan Manu menemukan Sachi tertidur lelap di kursi stasiun. Manu merasa menyesal dan minta maaf ke Sachi kemudian bercerita mengenai wasiat ibunya yang mengatakan, ketika Sachi keluar dari penjara mereka tidak boleh membahayakan Sachi lagi. Kemudian Manu mengatakan kalau pas penyerangan Seheti ia keluar untuk bertemu dengan Gemini secara diam-diam. Ia melakukan itu karena ortu Gemini melarang Manu berhubungan dengan Gemini lagi. Keesokan harinya Manu datang ke rumah Gemini bersama Sachi. Orang tua Gemini melarang Manu untuk masuk, namun ketika melihat Sachi mereka pun ketar-ketir, terlebih lagi Sachi adalah mantan napi kasus pembunuhan. Karena takut ortu Gemini mengizinkan Manu menemui Gemini. Ortu Gemini pun bercerita bahwa seseorang begundal dari RS mengancam untuk jangan mempertemukan Manu dan Gemini, kalau tidak ia dalam bahaya. Manu kemudian datang memberitahu Sachi bagaimana cara ponselnya bisa hilang. Itu karena Manu pada saat hendak menemui Gemini ia bertabrakan dengan seorang minion yang kemudian mencuri ponselnya. Sachi menghubungi Wisnu yang mengatakan kalau Manu telah bertemu Gemini. Namun ketika asik bercerita Wisnu dihadang oleh begundal yang ada di awal film. Yah, itu Govin. Sachi yang mendengarkan lewat telepon merasa familiar dengan suara itu. Wisnu yang ternyata beban juga diculik oleh Govin. Sachi mengingat suara itu adalah suara Govin.
Karena penasaran dengan begundal yang ditemui oleh ortu Gemini di RS, Sachi menyuruh kakak Gemini untuk menggambar sketsa wajahnya dan ternyata itu wajah Govin. Sachi mendatangi Motu untuk meminta bantuan mencari Govin. Terlihat Govin menyuruh Wisnu melakukan video call ke Vandana. Vandana terkejut dan terheran-heran melihat suaminya disekap. Govin kemudian mengalihkan panggilan ke Bambang. Bambang mengatakan kalau suaminya ingin selamat ia harus mengikuti permintaannya. Vandana kemudian disuruh ke rumah sakit untuk menyuntikkan obat penenang ke Shetty tanpa mematikan panggilan video itu. Vandana menuju ke rumah sakit. Sachi yang sudah tahu keberadaan Govin, pergi ke tempat Govin. Sachi kemudian membantai semua para begundal. Kemudian membebaskan Wisnu. Aduh, hendak capek bang, punya saudara beban semua. Wisnu yang dibebaskan berhasil menghentikan Vandana. Buset, di luar nalar cuy. Emang naik apa ke sana? Terbang. Dahlah, Sachi menginterogasi Govin. Ia bertanya siapa yang menyuruhnya. Govin menjawab bahwa ia dibebaskan oleh Edwin Moses dan sebagai gantinya ia harus menuruti perintahnya. Oh walah babu toh. Sachi yang kepo kemudian bertanya di mana Edwin Moses. Govin yang enggak mod menjawab ya enggak tahu kok, tanya saya. Alhasil Sachi bertanya ke Manu apakah meminta bantuan dari Edwin Moses untuk membebaskannya. Manu berkata iya, dan disuruh menulis sesuatu di tembok polisi. Yang tujuannya Manu pun tak tahu. Ketika memasukkan nomor telepon Edwin Moses, ternyata itu adalah nomor Motu. Ketika Sachi menemui Motu, Motu telah mati, dan terlihat Vedanta yang menangani kasus itu. Sachi menemui Shetty. Ia bertanya kenapa Edwin Moses ingin sekali membunuhnya, dan apa alasan menculik Manu. Shetty mengungkapkan awal permusuhannya dengan Edwin Moses, yang bermula dari anak laki-lakinya yang bernama Arun, seorang dokter yang berjuang melawan narkoba sehingga menjadi musuh Edwin Moses. Akibatnya Arun dibunuh. Sehingga Shetty marah dan bertujuan menghancurkan hidup Edwin Moses. Hingga akhirnya Shetty berhasil menyita peti kemas yang berisi obat-obatan terlang alias narkoba, milik Edwin Moses. Yang bertujuan untuk memancing Edwin Moses menunjuk ke hidung peseknya. Di saat itu ia diberitahu kalau Manu menulis sesuatu di dinding, yang membuat ia yakin kalau Manu adalah anak buah Edwin Moses. Maka ia menculiknya. Tapi karena saat itu Sachi menculik Arya maka ia pun tidak berdaya. Motu yang bertugas bernegosiasi dengan Shetty, ia meminta agar mengembalikan peti kemas yang telah ia simpan sebelumnya. Shetty pun mengiyakannya. Setelah itu ia menceritakan kepada Vedanta kalau Motu yang membawa peti kemas itu. Vedanta langsung menyerbu tempat Motu namun ia tidak menemukan peti kemas itu. Ia hanya menemukan Motu yang sudah ninggoy. Shetty berpesan agar tidak terlalu mempercayai teman begudalnya itu. Karena Edwin Moses mempunyai banyak cara agar mendapatkan peti kemasnya kembali. Mendengar perkataan Shetty, Sachi merasa dilema. Ia mendatangi markas teman begundalnya. Ketika sedang asik ngegibah Prekar mendapatkan panggilan dari seseorang yang membuatnya terlihat gugup. Sachi bertanya siapa yang sedang menghubunginya. Prekar tidak menjawab. Sachi pun mengambil HP milik Prekar dan ternyata yang menghubunginya adalah Edwin Moses. Mereka pun lari sore bersama-sama. Namun karena Sachi OP dalam segala hal, ia pun berhasil menangkap mereka. Sachi mengatakan bahwa ia lebih mempercaya mereka dibanding si beban yaitu Wisnu dan Manu. Namun mereka malah menusuknya dari belakang. Emang dari depan boleh bang. Singkat cerita para begundal menjelaskan bahwa ia dihasut oleh Motu untuk membantunya mengambil peti kemas itu dengan iming-iming mendapatkan bayaran tinggi nantinya. Namun sayang peti kemas itu hilang dan Motu pun ditembak polisi karena tuduhan menyembunyikan peti kemas. Mereka tak bermaksud mengkhianati Sachi, namun karena tewasnya Motu. Edwin Moses akhir-akhir ini sering menghubungi mereka. Dan mereka pun bingung apa yang akan mereka lakukan. Sachi pergi dan pulang membawa peti kemas. Lalu Sachi pun bercerita, ketika pada saat menukar Manu dan Arya ia curiga kenapa Motu membawa sebuah truk. Ia pun segera mengikuti Motu, dan menemukan obat-obatan terlarang.
alias narkoba di mobil itu. Ia kemudian menukar obat-obatan itu dengan dosa kalian dan menyembunyikan obat-obatan itu. Alhasil Sachi meminta tebusan kepada Edwin Moses. Kalau mau, peti kemasnya itu kembali. Temanya yang kepo bertanya, kenapa Sachi meminta uang? Yah logika aja cuy. Masa dikasih cuma-cuma? Kan bisa dijadikan ladang cuan, gimana sih? Namun tiba-tiba, bukannya dapat cuan malah dap giveaway. Berupa mobil mainan yang setelah dicek, mobil mainan itu membawa bom, alhasil bom itu meledak di sekitar mereka. Yang membuat mereka terkenok daun. Saat itu muncullah si Bambang yang dengan pedenya berkata dulu gak seh. Namun ketika hendak menembak, tiba-tiba Sachi keluar dari reruntuhan sambil mengeluarkan ulti Chou, sambil mengkombinasikannya dengan tinju Aldous yang sudah full stage. Alhasil Sachi pun berhasil menggeprek mereka semua. Ketika Bambang sekarat, datanglah Johnsons. Bambang senang. Namun tiba-tiba saja ia ditembak oleh seseorang yang ternyata itu adalah Vedanta. Dengan mengcopy skill clean, ia berhasil membantai para begundal-begundal itu. Namun bukannya merasa puas, ia malah lanjut menembak teman begundal Sachi. Sachi marah dan menyerang Vedanta. Gani mencoba bangkit dan membantu Han dan Preekar. Namun karena mereka berdua terkena tembakan di tempat yang fatal, mereka pun pindah alam. Vedanta mendapatkan panggilan dan ternyata itu dari ponsel Preekar. Yang akhirnya terungkap bahwa Edwin Moses selama ini adalah Vedanta. Mengetahui itu Sachi meledakkan peti kemas itu yang bernilai jutaan dolar. Atau sebanyak mimpi-mimpi kalian. Canda guys, Vedanta alias Edwin Moses marah, kemudian menembak Sachi. Beruntung tembakan itu mengenai punggungnya, bukan hati mungilnya. Sachi kemudian mengeluarkan skill 1 Johnsons ke Vedanta, yang membuat Vedanta terkapar. Tak puas dengan itu Sachi kemudian menembak Vedanta hingga ninggoy. Lalu melemparkan pistol ke si Bambang. Sachi kemudian menghubungi Jenderal Pratap, yang ternyata Pratap selama ini menugaskan Sachi untuk menangkap Edwin Moses. Mimin pun dibuat terherman-herman. Serta ndak habis pikir ternyata Sachi selama ini adalah agen dari Jenderal Pratap. Namun Sachi merahasiakan kalau Inspektur Vedanta adalah Edwin Moses, biarkan si Bambang yang dianggap sebagai Edwin Moses. Sedangkan Vedanta dikenal sebagai inspektur yang pemberani. Sachi kemudian menambahkan kalau Inspektur Vedanta tewas, akibat terlibat baku tembak dengan Edwin Moses. Jenderal Pratap pun berkata, "Oh, oke. Emang boleh, sebodoh amat itu." Film pun ditutup dengan kedipan manja dari jagon kita. Dan film pun berakhir. Oke, pesan immortal yang dapat diambil dari film ini yaitu jangan pernah menculik seorang keluarga yang memiliki kakak yang OP, bisa-bisa kamu dibantai. Itulah tadi alur cerita film Big Brother, yang tentunya sangat-sangat membagongkan sekali. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comments, dan subreks. Mimin di sini pamit. Bye-bye sis.